Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai model normal. Apa itu model normal? Sederhananya ini adalah distribusi normal. Jadi pada proses Bayesian kembali kita punya dari data, kita punya dari sampel kita punya data dan berdasarkan data sampel kita mengkonstruksi fungsi likelihood atau yang disebut dengan sampling model. Ini adalah salah satu komponen penting dari tiga komponen salah satu komponen yang penting dari tiga komponen pada Bayesian selain prior dan posterior. Nah, masalahnya kenapa model normal itu menjadi penting? Padahal kita tahu dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu data yang kita miliki berdistribusi normal. Jadi ada banyak sekali distribusi yang mungkin mewakili kejadian sehari-hari, bisa distribusi logistik, Poisson, binomial, eksponensial, gamma, beta, uniform, dan masih banyak distribusi yang lainnya. Kenapa model normal atau distribusi normal menjadi sangat istimewa? Hal ini karena kita punya salah satu teorema yang mendasar di statistik adalah central limit theorem. Artinya apa? Banyak prosedur pada statistik itu dibangun berdasarkan asumsi distribusi normal. Dan walaupun misalkan data kita tidak berdistribusi normal, supaya model yang kita buat based on prosedur tersebut memenuhi asumsi, memberikan hasil yang valid, maka sebisa mungkin kita harus bawa ke distribusi normal. Nah, bagaimana caranya? Hal ini dilakukan dengan menggunakan central limit theorem. Apa itu central limit theorem? Central limit theorem itu menyatakan bahwa jika kita punya sampel random X1, X2, dan seterusnya misalkan Xn, ini adalah misalkan kita ambil dari suatu populasi dengan distribusi tertentu gitu ya, disimbolkan seperti ini. Distribusinya tadi bisa apapun juga, maka kita bisa dapatkan bahwa sigma xi min n mu per sigma kuadrat ini akan bisa didekati dengan distribusi normal standar. Atau yang lebih mudah untuk dipahami adalah X bar min mu per sigma per akar N ini akan mendekati distribusi normal standar. Gitu ya. Jadi apapun distribusi awal dari Xi, ya bisa Poisson, binom, Bernoulli dan sebagainya, maka rata-rata dari sampel yang kita ambil ini gitu ya dikurangi dengan mean-nya dibagi dengan standar deviasinya itu akan bisa didekati dengan distribusi normal standar. Secara umum seperti itu, kita punya X bar min mu dari X bar dibagi sigma dari X bar itu akan mendekati normal standar, di mana biasanya ini bisa ditunjukkan bahwa min dari X bar ini ternyata sama dengan mu dan standar deviasi dari X bar bisa ditunjukkan sama dengan sigma per akar N. Itu jadi sekarang kita akan melakukan suatu simulasi untuk menunjukkan bagaimana teorema ini bekerja. Hanya sebelum kita melakukan simulasi perlu diingat bahwa sering terjadi kesalahpahaman dalam penggunaan central limit theorem, di mana sering dikatakan bahwa kalau tidak normal, perbesar saja ukuran sampelnya. Nanti kalau sampelnya makin besar, maka dia akan menuju ke distribusi normal. Pernyataan tersebut salah atau mungkin kurang tepat. Karena ketika kita perbesar ukuran sampelnya, maka dia akan menuju ke distribusi yang seharusnya dia miliki. Kalau Poisson, ya dia akan makin menunjukkan bahwa dia memang berdistribusi Poisson. Itu adalah law of large numbers. Tapi yang dimaksud dengan central limit theorem adalah kalau dia tidak normal, distribusi apapun juga, kita lakukan pengambilan sampel berulang-ulang, maka distribusi dari si X barnya ini yang akan mendekati distribusi normal. Jadi kita bisa bilang X barnya ini yang akan mendekati distribusi normal dengan min X bar dan variasi sigma kuadrat X bar. Dan
Atau yang lebih mudah untuk dievaluasi adalah yang sudah distandarisasi akan mendekati normal 0,1. Nah, sekarang kita lihat contoh simulasinya. Saya akan copy saja apa yang ada di sini. Oke, jadi di sini kita punya rata 1 disebut NA. Apa maksudnya? Ini sebenarnya kita menyiapkan tempat untuk memuat nilai rata-rata dari setiap sampel yang kita ambil. Karena pada prosedur decentral limit theorem ini kan kita lakukan ambil sampel berulang-ulang, jadi ambil sampel 1 gitu ya. Jadi kita dapat X1 seterusnya sampai Xn1. Terus di sini kita hitung rata-rata. Kita ambil sampel 2 sama juga X1 sampai Xn2. Di sini kita hitung rata-ratanya dan seterusnya sampai kita ambil sampel berukuran sampel yang ke M gitu ya, yang berukuran sebanyak di sini adalah XM XNM misalkan ini, dan di sini kita bisa dapatkan rata-ratanya XM bar. Nah, ini diambil dari distribusi entah apa distribusi asalnya. Yang kita maksud dengan distribusi normal X1 bar dan seterusnya sampai XM bar ini akan berdistribusi normal dengan min mu variasi sigma kuadrat per N. Gitu ya, itu yang dinyatakan di sini, atau X bar min mu X bar per sigma X barnya berdistribusi normal 0,1. Nah, ini maksudnya rata ini adalah untuk menyimpan nilai-nilai ini dari setiap sampel yang kita ambil. Kemudian di sini kita saya akan mengambil distribusinya, distribusi asalnya ini dari distribusi normal dengan min 5, standar deviasi 3, dan setiap sampel itu akan diambil, saya akan mengambil sampel berukuran 4. Jadi yang di catatan ini adalah 1 sampai 4, 1 sampai 4, 1 sampai 4. Jadi ambil sampel ukuran 4. Dan akan M-nya, yang ini tadi yang dinyatakan dengan M, itu adalah berapa banyak sampel itu diambil. Oke, ini sigma X bar, sigma per akar N, yang tadi adalah kita menghitung standar deviasi dari si X bar. Jadi, lakukan percobaan sebanyak 100 kali. Jadi, ini kalau kita coba misalkan ini sama dengan 1, maka kita punya ini adalah X-nya distribusi normal. Kalau kita mau tahu seperti apa nilainya ini, karena kita memang minta hanya 4 sampelnya, ukuran sampelnya hanya 4, histogramnya seperti ini, sama sekali tidak mewakili distribusi normal. Nah, karena memang sampelnya sedikit, hanya berukuran 4. Lain hal kalau misalkan kita ganti N-nya misalkan menjadi 4000 gitu ya, terus kita minta lakukan X, terus kita buat histogram dari X, tentu dia akan mendekati ke distribusi dia yang sesungguhnya ini, yang kalau ukuran sampelnya diperbesar gitu ya, akan mendekati distribusi yang seharusnya. Nah, ini jadi di sini perintah ini adalah ambil sampel ukurannya 4 dari distribusi normal dengan minnya 3, standar deviasi minnya 5, standar deviasinya 3, hitung rata-rata, terus habis itu hitung ini sebenarnya rata-rata yang sudah distandarisasi X bar min mu per sigma. Kemudian nanti ulangi ini sebanyak 100 kali, terus kita coba lihat histogramnya. Terus kita bandingkan dengan distribusi normal 0,1. Kita dapat hasilnya seperti ini. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa tidak terlalu simetris, gitu kan ya. Tapi kalau kita coba tingkatkan ukuran sampelnya, katakanlah kita ambil ukuran sampelnya sebanyak 40, terus kita coba ulang.
sudah agak lebih lumayan, tapi masih juga belum terlalu simetris. Mungkin kalau kita perbanyak sampelnya, kalau ini ukuran sampelnya yang kita naikkan gitu ya. Kalau ini sampelnya kita perbanyak, kita lakukan pengulangan sebanyak 10.000 kali, kita lihat hasilnya seperti itu. Jadi sudah cukup mendekati distribusi acuan. Nah, ini adalah central limit theorem. Kalau ini adalah memang tadi, oh ya, kita ambilnya dari distribusi normal. Gitu ya. Ternyata rata-rata dari distribusi normal itu berdistribusi normal juga. Nah, bagaimana tadi kan katanya di sini di sini central limit theorem itu tidak harus berasal dari distribusi normal, bisa dari distribusi apapun juga. Tapi endingnya kita bisa mengkonstruksi suatu variabel baru yang bisa dibawa ke distribusi normal. Dan nanti kita bisa melakukan analisis lanjutan based on prosedur yang mensyaratkan distribusi normal. Tentu dalam menginterpretasinya, kalau kita mau menginterpretasinya dalam bentuk X, ya kita harus lakukan transformasi kembali. Nah, sekarang kita lihat bagaimana misalkan distribusi yang lain. Jadi ini misalkan kita ambil dari distribusi uniform. Apakah iya gitu ya bahwa bisa dibawa ke distribusi normal? Mestinya iya, tapi ingat yang dibawa ke distribusi normal bukanlah si X itu sendiri, tapi adalah rata-rata dari si X. Jadi kembali di sini kita siapkan tempat dan ini ambil distribusi uniform untuk nilai dari 1 sampai 10. Dan ini adalah mean dan variansi dari distribusi uniform. Kita hitung standar deviasinya dan di sini kembali untuk setiap pengambilan sampel kita akan mengambil sampel berukuran 4. Ini kita hitung standar deviasi dari si X bar dan kita lakukan percobaan sebanyak 100 kali. Nah, kalau kita mau lihat seperti apa datanya, misalkan ini X ini adalah 4 nilai, karena tadi ambil sampel ukuran 4 nilai dari distribusi uniform yang berada antara 1 sampai 10. Dan kalau kita buat histogramnya, tentu tidak terlalu mewakili. Dari 4 nilai tidak bisa menggambarkan apa-apa sebenarnya karena ukuran sampelnya cukup kecil. Tapi kalau misalkan saya ambil misalkan ada sebanyak 10.000, terus kita buat histogramnya, kita lihat bahwa dengan perintah ini dia akan memberikan distribusi makin kita perbesar ukuran sampelnya, maka dia akan mendekati distribusi yang seharusnya, yaitu distribusi uniform. Ini kalau diperbesar lagi, kita dapat misalkan ambil seperti itu, histogramnya ini makin rata. Kalau saya tambah lagi jadi 10 kali lipatnya, kita buat histogramnya, ini sudah terlihat cukup sangat seragam sekali, gitu ya. Jadi jangan sampai tujuannya dari simulasi ini sudah memperlihatkan bahwa statement yang tadi kalau ukuran sampelnya diperbesar, maka dia akan mendekati distribusi normal. Nah, dianya itu bukan si X yang merupakan data asal, tetapi hasil transformasi dari X, yaitu rata-rata dari X atau rata-rata terstandarisasi dari X. Tapi ketika X itu sendiri diperbesar ukuran sampelnya, maka dia jelas akan mengikuti distribusi yang seharusnya, tidak menjadi normal, tidak berubah menjadi normal. Itu pesan yang ingin disampaikan dari simulasi ini. Jadi, seperti ini, sekarang kita lihat. Oke, jadi untuk setiap percobaan ambil dari distribusi uniform ukuran N, hitung min-nya, standarisasi, letakkan di variabel namanya relata, nanti kita hitung, kita plot histogramnya. Hasilnya seperti ini. Di sini kita lihat bahwa kita ambil sampel dari distribusi uniform, gitu ya. Tapi rata-rata dari setiap sampel pada distribusi yang diambil dari distribusi uniform ini kembali mendekati distribusi normal.
Yang ini karena sudah distandarisasi, ya tentunya dia adalah distribusi normal standar. Kalau mau yang belum distandarisasi hanya dari min dari X-nya saja, maka nanti di sini harusnya minnya bukan 0, tapi harusnya adalah 10 tambah 1 dibagi 2 adalah 5,5. Kalian coba buat histogram jika kita menggunakan rata-rata yang tidak terstandarisasi. Oke, tapi dari dua contoh ini menunjukkan kalau tadi contoh pertama adalah dari distribusi normal, contoh kedua kita ambil dari distribusi uniform, tetap saja rata-ratanya akan bisa mendekati distribusi normal, dan karena ini rata-rata yang distandarisasi maka dia mendekati distribusi normal standar. Itulah makna dari sini kenapa penting untuk mempelajari distribusi normal. Karena dengan menggunakan central limit theorem, distribusi apapun yang kita miliki untuk data, kita bisa melakukan transformasi di mana hasil transformasinya itu bisa didekati oleh distribusi normal, yang nanti hasil transformasi yang berdistribusi normal itu, yang merupakan aproksimasi, itu kita bisa gunakan untuk proses analisis selanjutnya di mana asumsi distribusi normal diperlukan.